kajian itu secara letterlock itu artinya memisahkan atau memerinci atau membedakan, tetapi memang lebih tepat bahwa kajian itu dalam artian letterlock adalah memerinci. Jadi memerinci sesuatu itu berkaitan dengan objek kajiannya, sehingga kalau diartikan secara luas bahwa kajian itu sebagai suatu usaha untuk menemukan mana yang menyenangkan ya, dan mana yang tidak menyenangkan. Nah, berarti kan di situ ada penilaian. Kalau katanya dengan seni ya penilaian terhadap karya seni itu. Kalau batik ya penilaian terhadap karya batik ya. Nah, sehingga di dalam kajian itu Anda juga harus menentukan bentuk-bentuk mana ya sesuai dengan estetika tertentu yang dikaji, apakah komposisinya itu baik atau kurang baik, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Mana yang berfaedah ya, kalau kita bicara tentang function atau fungsional atau fungsi, dan mana yang tidak berfaedah dalam sebuah karya seni, dalam hal ini adalah karya batik. Mana yang baik tadi juga sudah saya katakan, mana yang tidak baik. Jadi di dalam kita mengkaji sesuatu itu tidak ada mana yang benar dan tidak ada mana yang tidak benar, tetapi mana yang baik, ya, mana yang tidak baik, mana yang berfaedah dan mana yang tidak berfaedah, mana yang menyenangkan dalam komposisi bentuknya maupun mana yang tidak menyenangkan di dalam komposisi bentuknya. Kemudian setelah itu maka Anda harus mengutarakan nilainya. Ya. Mana yang mempunyai nilai, ya, nilai-nilai tertentu sudah barang tentu juga berkaitan dengan nilai estetika, mana yang mungkin kurang memiliki nilai estetika dalam karya seni yang dalam hal ini adalah berkaitan dengan karya batik. Jadi mengkaji itu merupakan sebuah penilaian. Ya. Jadi kalau Anda mengkaji itu menilai, ya, menganalisis, ya. Kemudian hasil nilainya dijelaskan, baik mungkin secara kuantitatif maupun secara kualitatif atas suatu nilai di dalam karya seni. Nah, termasuk karya seni itu adalah karya batik. Dan nilai sebenarnya menyangkut masalah deskripsi, karena Anda itu dalam level S1 biasanya mengkaji itu hanya berupa deskripsi ya, atau deskriptif. Ini juga dalam artian ranah tugas akhir S1. Jadi hanya menjelaskan secara deskriptif ya, atau deskripsi tentang kemurnian ya, atau nilai tadi ya, tentang karakter. Kemurnian itu bisa dilihat apakah sumber idenya itu betul-betul murni atau sumber idenya itu sangat erat berkaitan dengan karya-karya yang diambil dari orang lain ya. Nah, sehingga ada bobot bahwa value-nya ya, nilai kemurniannya ya, originalnya. Jadi kalau
misalnya berkaitan dengan kekayaan intelektual itu ya berkaitan dengan originalnya, keaslian, kemurnian. Kemudian karakter biasanya juga akan berkait dengan si perancang ya, atau desainer atau seniman tersebut ya, memiliki karakter-karakter yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu juga dinilai di dalam sebuah kajian. Kemudian juga struktur. Struktur ini memang kemungkinan lebih banyak berkaitan dengan seberapa jauh lingkungan itu mempengaruhi dalam karya seninya. Seperti misalnya di Bali itu bahwa masalah budaya itu sangat berpengaruh sekali di dalam seorang seniman ya, atau desainer atau karyawan itu membuat sebuah karya seni. Kemudian teknik juga jelas ya, bahwa memiliki teknik tertentu itu merupakan sebuah nilai dalam pengkajian. Kemudian konteks historis ya, di mana seniman itu berada atau karyawan itu berada atau desainer itu berada. Jadi faktor historis itu akan mempengaruhi di dalam proses perjalanan dalam berkarya yang ada pada karya atau karya seni atau desain yang diciptakan. Dan kalau kita tinjau lagi bahwa melakukan kajian itu juga harus memiliki suatu norma atau standar. Jadi tidak bisa misalnya Anda menilai karya seni daerah tertentu atau daerah Bali misalnya, Anda menggunakan norma atau standar Anda sendiri. Nah, sehingga Anda juga harus mengetahui norma dan standar di mana karya seni atau desain itu berada. Jadi misalnya Anda mau mengkaji sebuah karya seni suku Asmat, ya tidak bisa Anda menggunakan norma atau standar budaya Anda. So, mungkin Anda Islam yang taat menggunakan budaya Islam tersebut, sehingga Anda tidak akan menemukan sebuah nilai dalam kajian karya tersebut. Nah, sehingga penilaian itu harus dapat dipertanggungjawabkan objektivitasnya. Jadi kalau Anda juga menyelami norma dan standar bahwa karya seni itu berada atau karya desain itu berada, maka pengkajian Anda itu akan lebih objektif, kemudian lebih ilmiah karena Anda juga menggunakan dasar-dasar literatur yang bisa diakui ya, standar ilmiah dalam konteks penulisan ilmiah ya. Nah, sehingga selain objektif juga secara ilmiah dapat diterima. Dan norma itu sebetulnya kalau dikaji merupakan suatu kesepakatan bersama, sehingga dapat memberi gambaran seharusnya karya seni atau desain itu berada. Nah, kesepakatan bersama ini sebetulnya memunculkan suatu kebenaran di suatu tempat yang memiliki kesepakatan bersama. Artinya bahwa mengkaji kebudayaan Jawa itu juga harus mengetahui kesepakatan orang-orang Jawa yang membentuk kesenian tersebut. Mengkaji kebudayaan
Melayu atau Sumatera, ya Anda di sana juga ada kesepakatan nilai kebenaran yang ada di sana, sehingga Anda juga harus bisa seperti tadi saya katakan memiliki norma dan standar yang ada di daerah tersebut, karena tiap-tiap daerah di Indonesia yang memunculkan karya seni, khususnya tekstil dan khususnya lagi batik, itu memiliki norma dan standar di dalam menghadirkan motif yang berbeda-beda. Standar dan norma motif yang berbeda-beda itu biasanya merupakan kesepakatan bersama ya, dalam lingkungan yang mempengaruhi. Sehingga kalau pengertian kajian ya, secara umum yang berkaitan dengan karya seni atau desain itu diciptakan bukanlah ya, sekedar untuk memenuhi kepentingan seniman saja atau desainer atau kriawan saja, tetapi juga bertujuan secara umum bermanfaat bagi orang lain yang berkaitan dengan konsumen atau penikmat atau penghayat. Jadi Anda mencipta sebuah karya seni yang nanti Anda ada yang mengkaji karya Anda, itu sudah barang tentu juga akan bicara dengan kemanfaatan bagi masyarakat atau bagi orang lain. Karena pengertian kajian tadi kalau kita lihat kan kebermanfaatannya ke dalam masyarakat atau orang lain itu bagaimana, bermanfaat atau tidak, dalam artian karya-karya seni itu bisa diterima dalam masyarakat atau tidak. Kalau kita bicara tentang ilmu yang Anda pelajari saat ini, yaitu adalah applied art atau seni terapan atau seni pakai, walaupun sebetulnya di dalam karya seni itu juga ada yang mengarah pada kiblat pure art atau seni murni yang mungkin juga tidak memikirkan konsumen, tapi di dalam penciptaannya hanya memikirkan bagaimana karya tekstil yang murni itu bisa diciptakan dalam suatu keindahan tertentu saja, tetapi dia tidak bicara tentang kemanfaatan untuk orang lain. Kemudian yang kedua, kalau kita kaji tentang seni batik, bisa, konsumen seni batik bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai penikmat karya seni, kemudian yang kedua sebagai evaluator atau pemberi penjelasan tentang baik buruknya atau kemanfaatan atau tidaknya sebuah karya seni atau desain. Ini sebenarnya yang kedua ini adalah dalam konteks menciptakan sebuah kajian dalam karya seni. Kajian juga bisa dalam bentuk evaluasi atau evaluator. Nah, dengan demikian maka sebetulnya aktivitas kesenian itu meliputi aktivitas mencipta, aktivitas menikmati, yaitu penghayat atau menghayati, kemudian aktivitas evaluasi atau memberi putusan tentang baik buruknya suatu karya seni atau batik. Ini dinamakan aktivitas
kajian. Jadi Anda mengevaluasi itu sebenarnya juga sudah masuk dalam aktivitas kajian seperti tadi saya jelaskan. Evaluasi itu dalam taraf pendidikan S1 ya hanya sampai pada sebuah deskripsi di mana Anda menjelaskan mana yang baik, mana yang buruk, ya, mana yang bermanfaat atau berfaedah, mana yang tidak. Kemudian Anda evaluasi, dari evaluasi itu Anda bisa menyimpulkan sebuah kajian karya seni batik itu bahwa Anda bisa mengatakan seperti itu. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan dulu? Belum. Dari pengertian kajian tersebut? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan saya tadi sempat dengar tentang kekayaan intelektual. Apakah suatu motif bisa di HKI ya, Pak? Dan bagaimana cara proses membuat HKI tersebut, Pak? Terima kasih. Ya, baik. Ya, sebetulnya memang di S1 itu juga diberi mata kuliah tentang KI ya, sekarang istilahnya bukan HKI tapi KI. Kalau dulu HKI itu hak kekayaan intelektual, tetapi kalau sekarang itu dinamakan KI. Bahwa KI itu yang pertama memang ada berbagai jenis atau rezim. Kalau di KI itu rezim. Ada jenis atau rezim yang dinamakan paten ya, sehingga nanti Anda juga bisa memahami dan mengerti, jangan sampai Anda juga salah kaprah ya, atau menirukan di masyarakat atau tokoh masyarakat yang keliru bahwa ini motif-motif batik di Surakarta itu akan dipatenkan atau sudah dipatenkan. Nah, itu kan sebenarnya juga salah kaprah. Akan dipatenkan ya, kalau saya ya akan dipateni, itu bukan dipatenkan. Tetapi berkaitan dengan karya batik itu ada rezim yang lain yang lebih tepat. Jadi kalau Anda mendaftarkan karya seni batik itu masuk dalam rezim hak cipta. Nah, tetapi kalau karya batik Anda itu menemukan rumus-rumus tertentu, apakah rumus tentang pewarnaan atau rumus-rumus yang lain di dalam Anda menemukan zat warna baru atau rumus dengan teknik lain yang baru, itu baru masuk paten. Jadi paten itu berkaitan dengan invensi, kebaruan dari penemuan sebuah teknik. Tetapi penemuan dalam hal ini berkaitan dengan motif, maka akan berkaitan dengan rezim hak cipta. Sehingga kalau orang luar itu atau bahkan pejabat mengatakan motif-motif batik itu akan dipatenkan, itu sebuah kekeliruan yang besar, karena motif batik itu berkaitan dengan hak cipta. Kemudian kalau motif-motif atau desain Anda itu Anda produksi, maka juga bisa didaftarkan dalam rezim desain industri. Nah, jadi kan sudah ada macam-macam. Nah, KI itu memang berkaitan, kalau di bidang ilmu kita hanya itu. Nah, sehingga semua produk karya Anda, termasuk karya seni Anda itu bisa didaftarkan di Dirjen KI. Dengan catatan bahwa nanti
ada semacam karya itu akan dikorankan atau diberitakan apakah karya Anda itu murni atau sebenarnya sudah ada yang memiliki. Banyak misalnya juga karya-karya seni yang lain, misalnya karya musik ya, atau lagu yang setelah meledak saling mengeklaim. Dulu lagu apa itu saling mengeklaim, tetapi kalau yang mengeklaim itu punya data-data pendukung yang bisa dipertanggungjawabkan, maka karya tersebut akan dia miliki. Nah, problemnya memang banyak sekali orang-orang yang punya duit misalnya ya, mendaftarkan karya orang lain yang sebenarnya orang lain itu tidak mendaftar. Banyak sekali misalnya karya-karya seni di Indonesia, karya seni tradisi di Indonesia, khususnya juga karya batik itu yang didaftarkan orang lain. Ya. Padahal sebenarnya itu karya milik masyarakat tertentu. Sehingga memang banyak sekali karya masyarakat Indonesia itu yang diklaim oleh orang-orang atau masyarakat di Malaysia. Karena apa? Karena setelah saya pelajari itu bahwa karya-karya yang diklaim oleh orang Malaysia itu sebetulnya orang Malaysia yang dulu itu dari Indonesia kemudian hijrah di Malaysia, dan di Malaysia sudah memiliki sebuah kerajaan karya seni yang besar. Ini menjadi masalah seperti kasus dulu motif Megamendung yang sebetulnya adalah sebuah karya seni Cirebon, karya khas Cirebon, tetapi didaftarkan oleh orang Malaysia yang notabene dia keturunan dari masyarakat Cirebon. Banyak sekali seperti itu, tetapi kalau misalnya kita sigap dan memiliki bukti-bukti secara ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan, maka kita bisa menggugurkan karya seni yang akan didaftarkan KI oleh orang lain. Ya. Termasuk dulu juga saya melihat kaos dadung itu sebetulnya milik orang Jawa, tetapi setelah kita cek itu merek dadung itu sudah didaftarkan orang Jakarta misalnya. Mungkin juga penemuan-penemuan paten yang lain, misalnya kalau dulu iklankan oleh almarhum dagelan siapa itu lupa, itu yang Magnus dan Magnos itu ternyata itu temuan teknologi mahasiswa yang lupa atau lalai mendaftarkan patennya, sehingga langsung diambil oleh perusahaan dan itu menjadi satu produk ciri khas perusahaan tersebut, sehingga dengan leluasa dia tidak usah membayar fee atas penemu yang sebetulnya hak orang lain. Banyak sekali kasus-kasus KI seperti itu, sehingga nanti kalau Anda menjadi seorang desainer, menjadi seorang produser, usahawan, hati-hatilah ya, karena memang kemungkinan Anda juga bisa kesandung untuk diperkarakan. Satu contoh misalnya kasus perusahaan tekstil Sukarjo itu apa namanya? Sritek ya. Itu bermasalah dengan perusahaan tekstil Global Tech hanya gara-gara Sritek itu memproduksi tekstil kain putih yang diberi tanda strip biru. Karena memang laris, kemudian Global Tech itu membuat juga kain yang sama juga diberi garis biru dan harganya lebih murah daripada Sritek. Padahal sebetulnya
kain putih yang diberi tanda garis biru itu sudah didaftarkan haknya KI-nya oleh Tritek, sehingga Global Tech dituntut di pengadilan dan kalah, dia juga harus membayar tuntutan berupa finansial, karena tuntutan KI itu adalah hukum perdata, bukan pidana. Tetapi kalau perdata tidak bisa diselesaikan, maka pidana akan menunggu kasus tersebut. Itu saya rasa penjelasan saya, sehingga karya Anda itu nanti bisa Anda daftarkan dengan Anda akan mendapatkan sertifikat bukan hak cipta, tetapi sertifikat pencatatan ciptaan. Kalau paten memang mendapatkan sertifikat hak paten, ya, beda. Jadi nanti sertifikatnya berbeda antara paten dan karya seni yang didaftarkan hak cipta. Jadi karya seni itu juga tidak hanya berkaitan dengan seni batik saja, semua karya seni, termasuk karya sastra, termasuk buku juga bisa diciptakan. Karena mungkin bisa saja orang atau perusahaan memperbanyak buku Anda, ya Anda kalau misalnya sudah mendaftarkan hak cipta, Anda bisa menuntut sisi royaltinya, fee-nya. Tapi kalau Anda tidak mendaftarkan, ya Anda sulit akan menuntut hak Anda terhadap karya intelektual Anda. Begitu? Ada yang lain? Bisa kita lanjutkan sebentar lagi ya. Ya baik, kalau tidak ada saya lanjutkan bahwa dari pengertian di atas itu ada dua kategori itu, ada dua aktivitas itu, maka sebetulnya yang pertama itu adalah aktivitas mencipta, yaitu suatu proses untuk mewujudkan suatu bentuk karya seni atau desain atau karya kriya sesuai dengan ide sang pencipta atau desainer. Nah, sehingga memang sebutan di dalam KI itu juga berbeda. Kalau penciptaan itu berkaitan dengan sebuah karya seni, kemudian paten itu berkaitan dengan invensi, penemuan. Kalau penciptaan berkaitan dengan kreasi atau kreator, nanti sebutannya akan berbeda. Yang satu inventor, yang satu adalah kreator. Kemudian juga dibagi lagi dalam aktivitas menghayati, tadi juga sudah saya jelaskan. Selain mencipta juga ada aktivitas menghayati, yaitu suatu proses di dalam menikmati bentuk karya seni atau desain. Dalam hal ini bisa Anda kaitkan dengan karya batik yang diciptakan oleh seniman atau desainer tersebut. Nah, kemudian yang menjadi fokus kita nanti adalah di dalam aktivitas mengkaji, yaitu proses evaluasi. Mengkaji itu evaluasi, ya, bisa secara deskriptif, ya, kalau S1, bisa secara mendalam, ya, kalau S2,
bisa mengevaluasi itu, bisa menemukan suatu teori baru, misalnya kalau dalam bentuk disertasi S3, yaitu evaluasi untuk menentukan baik buruknya, ya. Ada nilai estetika atau tidak, ya. Di dalam melihat estetika juga bisa menggunakan teori-teori tertentu, teori-teori tentang estetika, ya, untuk melihat suatu karya seni atau desain tersebut. Nah, untuk bisa memberikan penjelasan, untuk bisa memberikan penjelasan terhadap suatu karya seni atau desain tersebut, ya sudah barang tentu Anda haruslah memerlukan norma-norma tadi, norma-norma tertentu, bahwa yang dinamakan kebenaran, norma itu kan sebenarnya nanti akan berkait dengan kebenaran. Kebenaran seni itu sifatnya kedaerahan, ya, arbitrer, kesepakatan. Nah, sehingga tadi juga saya katakan bahwa kebenaran karya seni itu ya tergantung dari daerah-daerah atau wilayah yang mana masyarakat pendukungnya itu menciptakan sebuah karya seni. Kalau kita bicara kebenaran itu kan ada kebenaran yang mutlak yang harus Anda jalankan, yaitu kebenaran agama. Kemudian juga ada kebenaran yang bersifat ilmu-ilmu pasti, yang berarti Anda juga harus meyakini, menerima bahwa 1 tambah 1 itu 2. Itu kan kebenaran positivism, kebenaran yang diyakini secara umum itu semua harus mengakui kebenaran bahwa 1 tambah 1 itu 2. 1 kali 1 juga 1. Tetapi di dalam kebenaran humanisme, atau dalam hal ini juga karya seni masuk di situ, itu juga belum tentu sama. Norma-normanya belum tentu sama. Nah, sehingga kalau Anda mau melihat kebenaran karya seni atau desain, khususnya tekstil dan khususnya lagi batik, ya Anda harus melihat norma-norma yang ada di suatu daerah tersebut. Dengan demikian bahwa penilaian Anda, evaluasi Anda itu akan lebih objektif, tidak subjektif. Nah, dengan Anda lebih objektif, maka secara ilmiah kajian Anda itu akan diterima sebagai konsep ilmiah. Karena seorang sarjana harus bicara secara ilmiah, bicara tentang data, bicara tentang objektivitas, ya, yang ada di masyarakat. Ya, saya rasa sampai di situ.